Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillati bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Kaum muslimin yang saya hormati, pada zaman dahulu kala ada sebuah kisah yang syarat dengan hikmah. Ada seorang solih yang bersama keluarga, istri dan anak-anaknya. Beliau ini diberikan cobaan, miskin, kekurangan harta, kesulitan ma'isyah. Pada suatu ketika sudah merencanakan untuk makan malam dengan persediaan makanan seadanya. Kemudian pada suatu sore menjelang malam, tiba-tiba pintu diketuk dan sang suami solih ini perintah kepada istrinya, tolong bukakan pintu. Setelah dibukakan, ternyata yang datang adalah sesama orang miskin yang lain dengan membawa istri dan anak-anaknya dalam keadaan lapar, dan mereka meminta makanan dari sang solih ini. Kemudian dia dengan ikhlas memberikan seluruh makanan yang dia punya kepada keluarga miskin yang sedang kelaparan ini. Dalam hatinya mungkin ada kekhawatiran, bagaimana nanti istri dan anak-anak saya. Tapi dia adalah seorang yang sabar dan ahli syukur. Apa yang dia kerjakan, kemudian dia berangkat menuju ke masjid, dia sholat sunnah di sana, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, keluarga kami dalam keadaan lapar, dan satu-satunya persediaan makanan yang kami miliki sudah kami sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Di tempat lain ada seorang raja yang sedang ingin bersedekah, ingin menghapus dosa-dosanya, bertaubat kepada Allah. Dia sudah berniat, bertekad, malam itu juga saya harus bersedekah. Dia bawa satu karung uang emas, dan juga dia bawa makanan terbaik yang ada di istana, satu karung penuh dengan makanan. Berangkatlah dia dengan berkuda. Bentuk ketawakalannya kepada Allah, ya Allah, saya serahkan kepada Engkau. Tali kendali kuda ini tidak saya pegang. Kemana dia menantun saya, akan saya serahkan di sana sedekah saya. Ternyata kuda ini terus berjalan menuju ke masjid di mana sang solih berada di sana. Sang solih yang sabar dan ahli syukur kepada Allah berdoa di sana. Sang raja pada awalnya tidak tahu di situ ada orang, karena gelap, belum ada lampu di zaman itu. Hanya mendengar suara doa sang solih. Kemudian sang raja menghampirinya dan menyerahkan sekarung penuh uang emas dan sekarung penuh makanan terbaik dari istana. Tentu saja sang solih ini sangat bersyukur kepadanya, dan raja bilang, saya malam ini akan sedekahkan kamu. Saya sudah yakin berdoa kepada Allah, saya akan bersedekah. Kalau kamu sewaktu-waktu ada keperluan, kapan saja datang ke istana, saya bantu kamu. Apa yang dikatakan oleh yang soleh ini? Terima kasih Raja telah berbuat baik kepada saya. Tapi di saat saya memerlukan bantuan, saya tidak akan datang kepada sang Raja, melainkan saya akan berdoa kepada Allah. Saya akan berusaha secara lahir dan batin, karena Allah lah Tuhan saya, Tuhan baginda Raja, Tuhan kita semua, dan yang menggerakkan sang Raja untuk datang kemari di malam hari ini. Kaum muslimin yang saya hormati, dalam berbagai kesempatan, kesabaran seseorang akan berbuah manis manakala kesabaran itu dapat melaksanakan 3 hal, yaitu sabar ketika diberikan cobaan. Ini tingkatan sabar yang paling rendah, karena kesabaran di saat mendapatkan cobaan itu tidak akan mengubah cobaan itu sendiri. Kita sabar, cobaan itu tetap akan kita jalani. Kita tidak sabar pun, cobaan itu juga akan tetap menimpa kepada kita. Tingkatan berikutnya dari kesabaran adalah kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini sang solih tadi, meskipun dalam keadaan demikian, dia tidak memakan makanan yang diharamkan, dia tidak mencuri, dia tidak menipu, dia tidak mengelola usaha yang dusta dan sebagainya. Tingkatan yang tertinggi dari kesabaran adalah manakala kita dapat menjalankan perintah agama dengan ikhlas karena Allah.
kita jalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, kita senantiasa bersilaturahim, kita bekerja dengan baik, dengan profesional, kita jalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Itulah kesabaran yang paling tinggi derajatnya, mendapatkan 900 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.